Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran informatika. Nah, kali ini kita akan membahas bab 3, poin B dan juga C, yaitu tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika, serta informatika masa depan, karir, dan studi lanjut di bidang informatika. Di era digital seperti sekarang, produk informatika bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang dampak besar terhadap perekonomian dan memunculkan tantangan hukum yang perlu dipahami. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana pesatnya perkembangan dunia informatika membuka banyak peluang karir loh, serta berbagai jalur studi lanjut yang bisa dipilih untuk menjadi bagian dari masa depan teknologi. Nah, yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kami adalah anggota kelompok dari kelompok 2. Nah, poin yang kita ambil adalah poin B dan juga poin C, yaitu aspek ekonomi dan hukum produk informatika, serta informatika masa depan, karir, dan studi lanjut di bidang informatika. Nah, saya adalah Dinda Naira Alfianti, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Sultan Maulana, Muhammad Aldi, Wati Rihani, Mita Aprilia, dan juga Aini Nursyifa. Yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kita langsung masuk aja ke poin D, yaitu aspek ekonomi dan hukum produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Apa sih aspek ekonomi? Aspek ekonomi dalam produk informatika berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia lewat teknologi seperti komputer, laptop, tablet, dan juga smartphone. Kemunculan perusahaan seperti IBM dan juga Univac mendorong perkembangan perangkat keras dan juga lunak loh. Teknologi ini memberi nilai tambah value karena memudahkan aktivitas seperti komunikasi, berbagi informasi, hingga transaksi e-commerce. Inovasi juga melahirkan startup seperti Gojek dan Tokopedia yang bernilai tinggi dan berdampak loh bagi masyarakat. Lalu yang kedua ada aspek hukum. Sementara itu, aspek hukum menekankan hak kepemilikan produk informatika, baik bagi pengembang maupun pengguna. Pengguna tidak boleh sembarang mengguna produk tanpa izin karena semua hak dilindungi oleh hukum, termasuk pengaturan terkait pengguna dan distribusi perangkat lunak. Yang kedua ada aspek hukum. Kepemilikan suatu produk dikenal dengan nama lisensi. Lisensi atau produk informatika dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah lisensi komersial. Lisensi komersial mengharuskan penggunaan melakukan pembayaran sebelum mengikat. Dalam penggunaannya terdapat berbagai peraturan yang mengatur boleh atau tidak boleh melakukan penggunaan selama masa pemakaian. Contohnya, produk pengolahan kata, pengolahan gambar, dan sistem operasi. Yang kedua adalah lisensi gratis, freeware. Perangkat lunak berlisensi freeware disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal tanpa ada pungutan biaya. Meski gratis, bukan berarti tidak ada yang batasan yang diatur dalam lisensinya. Lisensi lain yang mirip dengan lisensi gratis tetapi tidak sama persis adalah lisensi shareware. Yang ketiga adalah lisensi open source. Open source atau sumber terbuka artinya mengizinkan pengguna-pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Misalnya seperti sistem operasi, contohnya Linux, perangkat pengolahan dokumen seperti WPS Office, dan penjelajah internet seperti Google Chrome, email, dan penggunaan gambar. Lisensi domain publik. Perangkat lunak berlisensi domain publik secara sengaja memberikan produk kepada orang-orang, hampir sama dengan lisensi open source. Setiap orang bebas menggunakan pengadaan, penyebaran, atau mengubah kode pemrograman tanpa ada batasan. Pengetahuan tentang lisensi perangkat lunak di Indonesia masih rendah, sehingga pelanggaran seperti pembajakan dan pengadaan ilegal masih sering terjadi. Indonesia telah mengatur hal ini melalui hak atas kekayaan intelektual yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Pasal 40 eksklusif yang melindungi karya intelektual manusia. Oleh karena itu, kesadaran akan kepatuhan lisensi perlu ditingkatkan salah satunya dengan menggunakan perangkat lunak open source sebagai alternatif. Informatika masa depan, serta karier informatika dan studi lanjut informatika. 1. Informatika masa depan. SDG Sustainable Development Goal adalah program pembangunan global yang ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Terdiri dari 11 tujuan dan 169 target dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030.
SDG merupakan kelanjutan dari MDG Millennium Development Goal yang berakhir tahun 2015. Kini teknologi komputer digunakan untuk mendukung pencapaian target SDG. Selain itu, masyarakat juga memasuki era SDG 5.0, yaitu konsep masyarakat berbasis teknologi yang menekankan penyelesaian masalah sosial dengan inovasi dan revolusi industri 4.0. Diharapkan masyarakat memiliki keterampilan 4C, creativity, critical thinking, communication, dan 2. kolaborasi. Karir informatika. Profesi di bidang informatika memiliki 4 ciri utama menurut Prof. Peter J. Denning, yaitu mendalami kebutuhan manusia dalam komputasi dan komunikasi, memiliki prinsip-prinsip konseptual yang terdokumentasi, menetapkan praktik dan kompetisi yang dapat diukur melalui sertifikasi, serta menjunjung tinggi standar etika dan profesionalisme. Informatika bukan hanya alat untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Profesi ini dapat ditekuni sebagai ilmuwan yang terfokus pada riset ilmiah, atau sebagai insinyur yang menciptakan produk berbasis teknologi melalui tahapan seperti analisis, perancangan, hingga pengoperasian. Profesi di bidang ini mencakup berbagai spesialisasi, baik teori maupun praktik, dan membutuhkan integritas serta tanggung jawab profesional. B. Studi lanjut bidang informatika. Informatika memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang ilmu, seperti kesehatan, health informatics, dan biologi, bioinformatika. Untuk mempelajari informatika, terdapat 5 pilar utama yang harus dikuasai, yaitu sistem komputer, jaringan dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta teknologi informasi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Terdapat 2 asosiasi besar yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum informatika, yaitu ACM, atau Association of Computing Machinery, dan IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Menurut Computing Curricula 2005, ada 5 disiplin ilmu utama dalam komputasi, yaitu 1. Computer Engineering, yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer berbasis perangkat keras dan lunak. Kemudian yang kedua, ada Computer Science, yang fokus pada teori, algoritma, AI, bioinformatika, serta pengembangan solusi komputasi. Dan yang ketiga, ada Information System, yang mempelajari integrasi solusi teknologi informasi dalam bisnis dan organisasi. Kemudian yang keempat, Information Technology, yang membahas pemanfaatan teknologi komputer dalam organisasi seperti sekolah dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kelima, Software Engineering, yang berfokus pada pengembangan dan perawatan perangkat lunak agar efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. C. Sertifikasi di bidang informatika. Belajar informatika tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga bisa melalui pelatihan, workshop, atau seminar. Sertifikasi menjadi pengakuan atas keahlian seseorang dalam bidang ini dan bisa meningkatkan peluang kerja serta gaji. Sertifikasi dikeluarkan oleh berbagai lembaga seperti perusahaan teknologi, asosiasi profesional, hingga pemerintah. Contoh lembaga dan sertifikasinya yaitu yang pertama Microsoft, sertifikasi produk seperti Office, Azure, dan SQL Server. Yang kedua Google, sertifikasi Android dan Google Code. Yang ketiga Oracle, sertifikasi Java seperti OCJP dan SCJP. Yang keempat Cisco, sertifikasi jaringan seperti CCNA. Yang kelima, Kementerian Kominfo RI, menyediakan pelatihan dan sertifikasi digital bekerja sama dengan industri dan kampus. Nah, itu tadi pembahasan tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika, serta gambaran menarik mengenai masa depan informatika, berbagai karir di bidang ini, dan pilihan studi lanjut yang bisa ditempuh. Semoga materi ini bisa membuka wawasan dan memberi inspirasi buat kalian yang ingin terus menekuni dunia informatika ya. Jangan lupa untuk terus belajar, eksplorasi, dan mengikuti perkembangan teknologi, karena masa depan ada di tangan generasi yang siap beradaptasi. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Salam informatika teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.